Dan kita mulai lagi. Halo tim Samad, kembali lagi dan gue Andromeda 2K. Dan kali ini gue kembali lagi di Sambat Podcast. Karena minggu ini akan ada minggu balapan ya. Setelah istirahat 1 minggu, khususnya untuk balapan MotoGP, kembali lagi untuk ronde ke-8 ya. Akan dilaksanakan di Jerman ya. Lebih tepatnya di sirkuit Sachsenring, kalau gue nggak salah ngomong ya, Sachsenring. Biasanya kalau gue denger pakai bahasa Inggris ya. Nama Grand Prix-nya sendiri itu namanya Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland. Deutschland ya, berarti ya bener Jerman. Saat vakum ya, sempat vakum GP Jerman tahun lalu ya 2020 karena ada pandemi, namun kembali lagi ke tahun 2021 ya, Jerman kembali lagi ke dalam kalender balapan MotoGP. Dan sirkuit Sachsenring ini adalah salah satu sirkuit terpendek ya dalam kalender MotoGP. Panjangnya itu 3,7 km ya. Biasanya kalau di sirkuit ini MotoGP itu jumlah lapnya kurang lebih antara 25 sampai 26. Ya, jadi lapnya juga lumayan banyak karena sirkuitnya pun pendek ya. Cara nentuin lapnya sendiri tuh gimana? Satu kali balapan itu total 45 menit. Jadi waktu satu putaran pembalap itu 1 menit 21 lah misalnya ya, 21 detik, ya hitung aja di jumlahan 45 menit itu sendiri. Jadi total akan dapat berapa lap ya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, gue jelasin sedikit tentang sirkuit Sachsenring ini ya. Sachsenring. Oke, nah ini yang gue bilang sebelumnya, sirkuitnya cukup pendek, tapi tikungannya lumayan banyak ya, ada 14 tikungan. Dan kebanyakan tikungannya dempet-dempet, sangat dempet ya. Jadi dimulai dari finish straight-nya ya, ada garis finish kelihatan, menuju ke tikungan 1. Nah, tikungan 1 itu U-turn ya, bisa dibilang. Cuman dia itu nurun, posisinya pas belokan ke kanannya itu turun dikit. Jadi harus hati-hati juga sih para pembalap ya buat belok di tikungan 1 ini, karena cukup berbahaya juga kalau salah sedikit ya bisa jatuh ya. Terus menuju tikungan kedua ya. Tikungan 2 itu belokannya ke kiri, serong kiri. Habis itu baru menuju tikungan 3 belok kanan. Nah, habis tikungan 3 belok kanan itu ada tikungan U-turn lagi, tikungan 4 namanya. Ya, jadi belok kanan, U-turn ya, muter ya berarti ya. Ke kanan, habis itu menuju tikungan 5, 6, 7. Nah, 5, 6, 7 ini bisa dibilang tanjakan ya, tanjakan naik ke atas. Nah, belokannya itu ke kiri semua tapi ya. Jadi 5 ke 6 itu agak cepet ya. Agak cepet. Terus ke 7 itu ya lumayan abis tikungan ke 7, soalnya itu langsung turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah menuju tikungan ke 8. Tikungan ke 8 itu belok kiri ya. Tikungannya bisa dibilang tikungan cepet sih. Lumayan cepet ya. Nah, tikungan 8 itu naik lagi ke atas. Jadi ini naik turun ya, mirip-mirip Portimao ya, tapi lebih pendek aja ya. Ini naik lagi ke atas menuju tikungan ke 9. Habis itu menuju tikungan 9. Nah, tikungan ke 9 ini juga habis itu naik lagi ke atas. Jadi kan 8 itu dia itu agak menurun ke bawah, habis itu naik lagi ke atas tikungan 9 ya. Tikungan 9 menuju tikungan ke 10. Belok kiri. Jadi 9, 10 kemudian menuju 11 itu ke kiri semua. Dan itu serong ya, jadi nggak terlalu kelihatan tikungannya. Mungkin kalau di balapan mobil, tapi kalau balapan MotoGP mungkin kelihatan ya. 11, kemudian menuju tikungan 12. Nah, tikungan 12 itu belok kanan, agak cepet. Nah, habis itu turun ke bawah. Menuju tikungan 13. Nah, tikungan 13 ini belok kiri. Dan rada pelan tikungannya. Cocok buat overtake ya. Apalagi kan pas turunan tuh.
cocok buat overtake, kemudian menuju tikungan 14. Tikungan 14 itu nanjak lagi ke atas. Ya, karena kan tadi tikungan 1 kan turun tuh. Nah, karena posisinya di bawah, jadi naik ke pas turn 14 itu naik ke atas, belok kiri. Habis itu udah kelar. Nah, untuk sirkuit recordnya itu dicatat oleh Jonas Folger ya. Dia itu adalah pembalap Jerman yang pernah balapan di MotoGP walaupun satu musim doang ya waktu itu ya. Itu 1 menit 21,442 detik. Bisa dibilang sirkuit Sachsenring itu adalah tempat favoritnya daripada Marc Marquez. Karena apa? Semenjak Marc Marquez pindah ke MotoGP tahun 2013, dari tahun 2013 sampai 2019 itu yang pegang kemenangan dia. Ya, yang menang kemenangan itu dia. Dengan mendapat raihan 7 pole dan 7 kemenangan. Jadi saat dia pole udah pasti dia menang di sini. Ya. Jadi emang luar biasa Marquez-nya di sini ya, di Sachsenring ini ya. Namun dengan kondisinya sekarang ya masih bisa dibilang masih agak kesakitan ya sepertinya ya Marc Marquez ya. Apakah dia bisa menjadi pemenang di sirkuit Sachsenring? Siapa tahu lah ya. Harusnya sih karena Honda sendiri sudah mempercayai Marquez ya bahwa dia kemungkinan bisa menang di Sachsenring. Tapi kita lihat aja ya pada balapannya. Untuk sirkuit ini sendiri bisa dibilang itu cukup menantang ya, karena banyak tikungan yang bisa dibilang tikungan cepet. Tikungan cepetnya banyak dan naik turun ya, roller coaster mirip ya. Jadi driver harus berhati-hati. Nah, untuk itu makanya harus berhati-hati ya. Kemudian untuk jadwalnya sendiri itu akan dilaksanakan pada 20 Juni 2021 untuk ronde ke-8 ini. Gue sebutin ya, semua yang gue sebutin ini ada dalam waktu WIB, waktu Indonesia Barat. Yang pertama ada MotoGP Free Practice ya, latihan bebas pertama itu hari Jumat tanggal 18 Juni pukul 14.55 sampai 15.40. Terus latihan bebas keduanya 19.10 sampai 19.55. Hari Sabtu ada FP3 ya, latihan bebas ketiga pukul 14.55 sampai 15.40. Kemudian ada FP4 18.30 sampai 19.00. Q1 Q2 nya gua gabungin 19.10 sampai 19.50 itu hari Sabtu ya. Kemudian pada balapannya akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 19.00. Oh, jadwalnya sih standar di Eropa punya ya jadwalnya. Ya mirip-mirip berarti ya sama balapan-balapan Eropa lain. Oke, itu jadwalnya. Jadi jangan lupa aja ya, pada hari Minggu MotoGP balik lagi di sirkuit Jerman. Ya, sirkuit Sachsenring. Yang gua harapin sih sebenarnya dari sirkuit ini oke lah. Lebih banyak actionnya ya, action para pembalapnya ya. Mungkin mirip-mirip Catalan ya, mirip-mirip Barcelona kemarin itu bisa dibilang cukup seru, bisa dibilang ya. Musim ini awal-awal balapan itu cukup seru lah kebanyakannya. Jadi enak juga ditonton. Oke. Jadi itu ya preview GP Jerman 2021. Jangan lupa nonton tanggal 20 Juni 2021 ya. Dan beruntung banget kalian bagi pecinta MotoGP karena habis tanggal 20 seminggu kemudian akan ada balapan lagi di GP Essen di Belanda, Netherlands ya. Balik lagi. Jadi ini 2 sirkuit legendaris balik lagi ke kalender Formula One lagi. Aduh, Formula One dong, MotoGP lah. Ini kan MotoGP, Formula One beda lagi. Oke? Ya, jadi 2 minggu berturut-turut kalian akan nonton balapan, oke? Jangan lupa ya. Oke, terima kasih Sambat Podcast ya yang udah
mendengarkan Sambat Podcast pada minggu balapan ini. Oke, terima kasih tim Sambat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan yang paling penting enjoy. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya. Dadah.